Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel dan kali ini kita akan ngebahas yang bukan Outlook pastinya Anda bisa lihat dari baju saya yang bukan kaos PH Project karena itu memang dibuat khusus untuk Outlook doang. Dan kita akan ngebahas tentang sesuatu fakta di stock market yang selama ini tutupin orang, yaitu tentang Greater Fool Theory. Ya bukan selama ini tutupin sih, lebih tepatnya terakhir-terakhir ini kayak dilupain. Padahal menurut saya itu adalah materi yang kalau influencer mau ngajarin itu akan bikin mereka terlihat sangat bijak. Ya, itu bagian dari pengertian tentang resiko bahwa kalau kita mengejar suatu aset mau itu saham atau obligasi reksadana atau sekarang yang lagi trending Bitcoin misalnya, kripto dan lain-lain yang orang sebut coin micin, apaan saya nggak tahu, intinya kripto gitu ya. Kalau misalnya kita ngejar sesuatu dengan spekulasi yang tinggi, kita tuh sadar nggak sadar menjadi orang yang termasuk dalam teori Greater Fool ini. Nah, kebetulan saya ngelihat di salah satu berita, jadi Bill Gates ya menyebut kripto dan NFT adalah contoh Greater Fool. Tapi ini berita udah lama, tahun 2022. Ya, waktu saya ketik Greater Fool Theory, keluar berita ini. Saya kaget juga, tumben ada yang mau komentar kayak begini. Dan ini sebenarnya cukup pedas ya, karena tahun 2022 itu NFT lagi hits juga kan. Nah, tulisannya saya baca-baca menarik, jadi saya dijadiin di konten ini. Asal-asalnya suatu pesan bergantung pada semacam Greater Fool Theory bahwa ada orang yang membayar lebih mahal daripada yang saya lakukan, dan ini sangat benar ya, bergantung juga berhubungan juga maksud saya dengan apa yang kita lakukan di stock market. Misalnya kalau kita beli saham dengan anggapan fundamentalnya bagus atau teknikalnya patternnya bagus, kita beli, lalu siapa yang bikin harga saham naik? Kan nggak mungkin kita juga, karena kita belinya aja di bawah gitu. Dan kalau secara teknikal kita beli di support atau di demand zone atau di fase-fase jenuh jual. Kalau fundamental kita beli pas secara value-nya itu murah. Lalu apakah kita akan bikin naik sendiri harganya? Nggak mungkin, kan kita nggak mau jadi bandar ya, tapi kita butuh orang lain yang naikin. Jadi Greater Fool Theory sebenarnya mekanisme perdagangan pasar di mana dipercaya ada orang yang yakin bahwa perdagangan atau pergerakan harga saham ataupun aset investasi itu akan naik harganya sehingga berani beli di harga yang lebih tinggi. Jadi ini sebenarnya tentang siapa yang beli duluan disambung oleh yang beli belakangan karena menganggap masih ada masa depan yang cukup cerah. Nah, apakah ini selalu terjadi? Ya jelas, dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang nggak akan pernah bisa dihindari. Saya memang ketemu beberapa influencer yang bilang pengen memutus rantai makanan di pasar modal. Ini kita bicara dari konteks saham aja. Pas dengar itu, saya jujur ketawa sih. Maksud saya tanpa bermaksud menyerang pribadi aja. Sekarang kita ngomong dari mekanisme perdagangannya, bahwa gimana caranya lo menghindari orang untuk beli di harga atas, tapi ngajakin beli di bawah semua. Kalaupun berhasil, maka tanpa ada orang yang beli di harga atas, gimana cara cuannya? Kalau kayak gitu berarti kan ngarep beli bawah sahamnya, terus nggak ada yang naikin, dan dapat dividen aja. Kalau kayak gitu, ya value investing sih tipe-tipenya, bukan memutus rantai makannya pasar modal. Saya bahkan ngajarin ke klien juga. Saya bilang, kita di sini bukan mau jadi orang baik ya, kita di market tuh cuma tentang siapa beli duluan sama siapa beli belakangan, saya bilang. Saya selalu usahain kita beli duluan, jadi pas udah naik orang lain beli, ya kita lepas. Dalam hal ini kita nggak lagi nyangkutin orang, memang ada orang yang rela nyangkut gitu kan, untuk bisa kasih kita cuan menjual di harga yang lebih tinggi. Ini Greater Fool Theory sebenarnya. Jadi memang akan selalu ada orang yang beli di atas, yang bikin orang yang beli duluan cuan. Gitu. Itu terjadi di semua aset investasi, bahkan di properti juga sama. Itu kenapa properti aja salah satu yang diyakini bahwa dalam jangka panjang harga akan terus naik. Ya memang ada unsur kebutuhan juga, manusia masih butuh tempat tinggal ya. Ya, karena ada aspek kebutuhan, jumlah manusia selalu bertambah, ya, jadi ada faktor kelangkaan, otomatis harga diyakini bisa naik. Itu memang supply demand juga. Dan itu juga bagian dari Greater Fool Theory sebenarnya. Konsepnya sama, konteksnya sama. Konsep dan konteksnya salah ngomong. Jadi konsepnya sama, yaitu ada orang baru yang meyakini harga bakalan naik dan membeli di harga yang lebih tinggi dari orang yang beli duluan. Karena adanya orang-orang seperti itu, makanya profit bisa diraih dengan capital gain. Nah, kurang lebih kalau gambarannya itu akan seperti ini. Ya mungkin Anda sudah pernah lihat ini di kelas-kelas orang lain, atau mungkin nggak tahu, saya pernah bikin nggak, tapi saya lupa ingat, jadi anggap aja orang lain, toh di Google juga pasti ketemu. Jadi
adanya anggapan ataupun rumor yang beredar lalu dibesarkan, kemudian orang-orang berpikir bahwa oh ini bagus dan orang-orang lain ikutan. Ya, jadi Greater Fool Theory selalu ikut seperti itu, baik itu dalam hal selling maupun buying ya. Kalau selling berarti kan menjual semakin rendah, cut loss-nya makin dalam, atau buying berarti belinya semakin tinggi. Nah, kenapa saya bilang ini adalah hal yang selama ini harusnya tidak ditutupi oleh orang-orang. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong apa adanya, harusnya memang kita nggak bilang bahwa rantai makanan di pasar modal itu bisa diputus. Ya jujur aja nggak bisa diputus, ini cuma tentang siapa beli duluan ke orang yang membeli belakangan, itu nggak bisa diputus. Dan harapannya orang yang beli belakangan mengharapkan masih ada pembeli baru yang bisa jual di harga yang memungkinkan dia untuk bisa jual di harga yang lebih tinggi. Itu memang prakteknya yang selalu seperti itu. Ya jadi kalau menurut saya berapapun usahanya kita, baik sebagai edukator ataupun ya influencer gitu ya, sebaik-baik apapun isi hatinya dalam prakteknya, lo nggak bisa menghindari Greater Fool Theory. Kalaupun bisa ya cuman orang-orang pengikutnya kita aja, istilahnya orang-orang ikut kita kalau benar-benar kita punya skillnya ya untuk beli di bawah, kita ajakin, dan nanti orang yang kita nggak kenal yang akan naikin harga. Karena harga nggak akan berubah sendiri. Kita bilang sistem error pun bisa saja terjadi sistem error, tapi nggak akan bisa dijual juga. Jadi Greater Fool itu tidak bisa lepas dari mekanisme perdagangan. Terus kalau kayak gitu berarti akan selalu ada orang nyangkut dong, ya memang akan selalu ada. Ya itu memang sebuah hal yang agak disayangkan, tapi namanya juga trending ya. Kayak waktu pandemi, siapa yang buru-buru nimbun masker, orang terakhir yang beli pikir buat jualan di harga yang lebih tinggi, akhirnya jual rugi gitu. Masker yang mungkin dulu satuannya bisa sampai selembar aja puluhan atau belasan ribu, sekarang balik lagi harga normal. Atau kayak yang lagi saya pakai nih, cincin ya kan, batu-batu gitu, mungkin dulu harganya mahal banget, sekarang balik lagi ke harga-harga yang dulu dijual sama toko-toko akuarium ya, mungkin 50.000 bisa sekantong gitu kan. Kalau dulu 50.000 sebongkah aja nggak dapet gitu kan. Jadi itu memang Greater Fool itu bagian dari proses-proses itu, tentang orang-orang yang mau memiliki karena dia merasa kalau nggak miliki dosa, kayak uang kuno gitu. Tapi jangan sampai kita dalam aset investasi itu nggak bisa mendatangkan Greater Fool juga teman-teman. Karena kalau misalnya kita kayak uang kuno, kita doang yang ngelihat itu hal yang menarik, bagus, indah, kita koleksi, terus satu hari kita mau lepas tapi nggak ketemu orang yang melihat nilai dari uang kuno tersebut, itu nggak lebih dari duit yang udah nggak bisa dipakai gitu. Itu kan sama aja kayak gitu. Jadi Greater Fool itu kalau di aset investasi selalu terjadi, tapi pastiin pasarnya benar-benar ada. Harus ada orang yang berjiwa kolektor yang biasanya mau beli di harga tinggi. Tentunya yang kalau Anda adalah seorang kolektor atau punya kenalan seorang kolektor, Anda ngerti maksud saya tadi. Karena seorang kolektor kadang-kadang ya, mereka berani melepas uang yang cukup banyak untuk memiliki apa yang buat mereka berharga. Nah, sebagai contoh di pasar saham, karena saya udah pernah bilang saya nggak ngerti kripto, saya nggak bisa bahas gitu-gitu, nanti bilang juga ikut-ikutan ngejelekin. Saya akan ngebuka saham Bukalapak aja sebagai bagian penutup dari video ini. Siapa yang nggak ingat bagaimana 2021 diyakini sebagai awal dari tahun ekonomi baru, ya, dan semua rame-rame jualan, bahkan kalau kita dari volumenya, dengan catatan di sini nggak salah ya datanya ya, dalam beberapa hari pertama saham Bukalapak benar-benar volumenya itu all time high loh. Ini dari 2021 sampai 2024, jadi masih memungkinkan satu layar ya kita buka ya. Ini volumenya benar-benar tinggi banget, banyak orang yang benar-benar berlomba-lomba beli dengan meyakini bahwa harganya bisa lebih naik lagi. Sedangkan kita tahu harga saham Bukalapak itu cuma reject atas itu 1,5 hari. Setelah itu pas turun masih banyak yang ngubar dengan berpikir bahwa ini masih bisa naik dan masih bisa naik. Perlahan mulai kelihatan kan makin sepi. Ini mungkin karena terakhir-terakhir ini ada upaya rebound, mulai ada yang mau coba lagi. Ya saya nggak akan bahas di sini untuk sekarang. Prospek dengan teknikal dan lain-lain kita nggak bahas. Saya juga nggak terlalu paham sih mau nilai apanya dengan saham teknologi itu ya. Yang saya tahu kalau suatu tren berakhir, sudah nggak trending, ya udah mau dipaksain pakai apapun juga nggak naik gitu. Itu nggak peduli seberapa bernilai emitennya, kalau kita paksain beli dari sekarang ya nunggunya lama gitu. Ini sebagai contoh aja bagaimana saham-saham yang dulu pernah
mendatangkan orang-orang yang termasuk creator full, beli di harga setinggi-tingginya, ancur-ancuran sekarang balik lagi kayak saham BMX ini. Dulu di harga 90-an, 70-an, saya dan klien dulu pernah beli di sekitar 70-an dan nikmatin sih fase-fase ini. Tapi kalau sekarang suruh beli lagi mau nggak mau. Kami nggak percaya history repeat itself kalau kalau cuman dari trending yang mana ada efek dari gravitational theory. Jadi kira-kira kayak gitu. Kalau saya bikin video ini tujuannya hanya untuk mungkin katakanlah keinginan saya untuk coba ngasih tahu orang bahwa praktek di pasar modal ya nggak cuma di saham, di aset investasi apapun, instrumen investasi apapun itu akan selalu ada praktek greater flow theory, yaitu kita mengharapkan adanya orang-orang baru yang bersedia beli instrumen tersebut dengan harga yang lebih tinggi sambil berharap bisa naik lagi dari harga yang dia beli. Nah, cara satu-satunya biar kita aman gimana? Kita nggak bisa menghindari orang-orang seperti itu, dan kita nggak pernah tahu kapan kita sendiri jadi orang yang beli di harga yang tinggi. Karena membeli sesuatu, let's say saham aja ya, di harga terendah itu kan almost impossible. Tapi kalau misalnya bisa dapat ya hokinya tinggi banget. Kalau misalnya nggak bisa harus beli di harga yang lebih tinggi, kita harus pastiin bahwa kita benar-benar masih bagian dari tren tersebut, bukan di bagian akhir dari satu tren. Kalau trennya udah berakhir kita masuk, ya kita lah greater full-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak, berarti orang lain. Dan dalam hal ini orang-orang yang bersedia membeli lebih tinggi, bersedia nyangkut untuk ngasih Anda cuan, itu harus dinilai sebagai orang baik. Walaupun dalam prakteknya itu kembali lagi pada greater full. Ya memang agak disayangkan hal-hal ini banyak yang nggak dibahas ya. Jadi saya pikir kalau misalnya video ini bisa membantu, ya saya ikut seneng aja. Tapi kalau misalnya nggak tahu deh. Kita lihat aja, hitung-hitung saya membuat konten tambahan aja. Dan sekian vlog saya kali ini. Silahkan like dan dislike sebagai respon Anda terhadap video ini. Dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.